Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di kursus online Rumah Belajar di video yang kedua pada pertemuan ketiga hari ini. Nah, bersama saya kembali, Tutor Kak Gil. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan Microsoft Excel. Nah, di video kali ini kita nggak membahas lagi tentang penggunaan Microsoft Word maksudnya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya dan video selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan Microsoft Excel ya teman-teman sekalian. Nah, kali ini kakak akan memperkenalkan bagaimana penggunaan atau tampilan pada Microsoft Excel ya, agar membantu kalian untuk bisa mengenal berbagai macam fitur yang ada di dalam Microsoft Excel ini, seperti itu. Nah, jika kalian telah membuka aplikasi atau menekan icon Microsoft Excel, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan seperti ini disebut dengan workbook atau buku kerja, seperti itu. Nah, untuk yang garis-garis ini, atau seperti tabel ini, dinamakan dengan sel. Nah, sel ini adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, jika kita menekan bagian sel ini, dinamakan sel D3 namanya. Sel ini berada di kolom D dan baris yang ketiga, seperti itu. Contoh lagi nih, sel F8. Nah, jadi selnya itu berada di kolom F dan baris yang ke-8, seperti itu. Nah, jika teman-teman telah ngeprint atau mencetak file Excel kalian, maka hasilnya nggak akan ada tabel-tabel seperti ini atau garis-garis seperti ini atau sel seperti ini karena kalian belum membuat tabelnya itu sendiri. Jadi jangan terpengaruh dengan sel-sel ini. Ketika kalian mencetak maka masih polos saja kertasnya ya. Jadi kalau kalian ingin buat tabel, nanti kakak jelaskan gimana caranya. Oke, ini untuk sel seperti ini. Terus gabungan dari beberapa sel ini disebut dengan range, ya teman-teman ya. Jadi misalkan dari kolom G hingga kolom J ini jika diblok itu dinamakan dengan range-nya. Ya. Oke. Terus untuk bagian atas ini dinamakan dengan menu. Dari file hingga help tab menu namanya. Nah, terus bagian yang bawah ini dinamakan dengan ribbon menu. Nah, jadi ribbon menu ini adalah berbagai macam fitur isinya yang dapat kita gunakan untuk mendukung penulisan kita gitu ya. Terus ada klaster-klasternya tersendiri di dalam ribbon menu ini. Ada klaster clipboard, font, alignment. Jadi untuk setiap klasternya ini ada ciri khas tertentu gitu untuk fitur-fiturnya. Untuk font biasanya kan untuk mengubah jenis hurufnya, gaya hurufnya, terus ukurannya ya berkaitan dengan huruf seperti itu. Nah, oke. Terus yang selanjutnya adalah sheet. Nah, ini ada yang berbeda ya dengan Microsoft Word. Sheet ini artinya adalah lembar kerja. Nah, lembar kerja gitu ya. Sheet-nya bisa kita ubah namanya. Nah, jika teman-teman nantinya menjadi seorang guru atau pegawai kantoran, teman-teman bisa menggunakan sheet-sheet ini dalam mengerjakan suatu hal gitu. Kita bisa ubah namanya, contoh jika teman-teman ingin membuat suatu data atau lembar tentang nilai murid di kelas 10, bisa tulis kelas 10 gitu biar menjadi tanda gitu bahwa lembar kerja ini adalah lembar kerja untuk kelas 10. Terus untuk menambahkan lembar kerjanya atau sheet-nya bisa tekan bagian plus ini, di bagian kanannya. Nah, ada muncul sheet 2. Teman-teman bisa mengganti namanya juga. Contoh, kelas 11 IPA gitu ya. Nah, maka akan muncul sheet kelas 11 IPA. Nah, nanti jika di print atau dicetak, maka akan 2 lembar hasilnya. Jadi, kalau di Word kan, per halaman itu dinamakan page gitu, halaman. Kalau di dalam Excel itu namanya, ini tadi, sheet tadi, lembar kerja gitu. Nah, kelas 10, kelas 11, gitu ya. Nah,
sekarang mari kita coba tentang penggunaan fitur-fiturnya ya secara umum. Dan untuk kali ini kakak ingin memberikan pembelajaran tentang bagaimana kita membuat nomor atau angka gitu, yang otomatis tertulis, enggak satu-satu kita nulisnya. Contoh, teman-teman jika ingin menuliskan angka 1 dari 10 nih, bisa saja secara manual, tapi mungkin akan memakan waktu ya. Contoh, tulis 1, 2. Nah, untuk otomatis, teman-teman bisa blok dulu dari angka 1 dan 2-nya. Baru posisikan kursor ini ke bagian pojok kiri bawah, kanan bawah maksudnya. Ditekan kiri, terus yang dilepas, tarik ke bawah hingga berapa angka yang ingin kalian munculkan gitu. Misalkan 10. Nah, maka akan langsung dari 1 hingga 10 akan tampil. Enggak satu-satu kalian nulisnya, misalkan kayak gini. 2, 3. Jadi kalau misalkan kalian sampai 100 kan juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk nomor ini bisa kalian kreasikan bagaimana penulisannya, misalkan di center, menggunakan fiturnya. Terus bagian ini fitur orientation, jadi posisinya seperti ini dari tulisan nomornya, seperti itu. Nah, jadi untuk pengetahuan juga yang ini tadi ya, untuk angka kalian bisa membuatnya secara otomatis. Kalian buat dulu dari angka 1 hingga angka 2. Nah, baru kalian blok, tarik ke bawah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah kita mencoba bagaimana ketika kita ingin menuliskan data. Datanya itu berisi tentang nomor-nomor seseorang gitu ya, misalkan nomor-nomor siswa kalian atau nomor wali dari siswa kalian atau teman kalian. Nah, terus ketika menulis sebuah nomor itu ada cara tertentu biar nggak terjadi kesalahan pada penulisannya. Contoh ya, jika teman-teman ingin menuliskan nomor seperti ini, 08, 13, 47, 24, 66, 56. Nah, ini nomor kakak ya yang ada di WA. Nah, ketika ditekan enter, nolnya kok hilang. Nah, gitu. Jadi ada tipsnya sendiri agar nolnya tadi nggak hilang gitu kan. Kalau nolnya hilang berarti penulisannya salah gitu, kurang tepat. Nah, caranya adalah teman-teman bisa membubuhkan tanda petik 1 di awal nomor handphone tersebut. Contoh, tanda petik 1, 08, 13, 47, 24, 66, 56. Enter. Nah, jadi nolnya akan muncul gitu, nggak hilang dari sel yang ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk menuliskan atau tips ini untuk menuliskan nomor, itu ada 2 cara biar angka 0 di depan nomor handphone itu nggak hilang. Ini tadi cara yang pertama, membubuhkan tanda petik 1 di awal nomor. Terus ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan ribbon menu pada cluster number, khususnya di bagian ini ya, fitur number format ini. Nah, jadi kalian klik dulu di bagian sel tertentu yang ingin kalian tuliskan nomor, terus masuk ke bagian ribbon menu number format ini, pilih, tekan bagian panah ke bawah, terus pilih di bawah ada teks, format teks. Nah, tekan ya. Nah, teman-teman bisa langsung menuliskan nomornya. Coba kita lihat apakah angka 0 di depannya akan hilang atau tidak. Nah, karena udah diubah di bagian number tadi, formatnya menjadi teks, maka angka 0-nya tidak menghilang, teman-teman. Jika teman-teman tidak menggunakan fitur di bagian format number ini, dan tidak membubuhkan tanda petik, maka hasilnya akan seperti ini tadi, 0-nya akan hilang, seperti itu ya. Nah, terus ada muncul tanda seru ini. Nah, tanda seru ini ada apa sebenarnya? Apakah ada yang salah? Gitu. Coba kita tekan bagian angka panah ke bawah. Oh, ini ternyata menunjukkan bahwa angka kita sedang merupakan teks gitu, berbentuk teks. Terus gimana kalau misalkan kita convert ke number lagi?
maka hal yang terjadi adalah, nah, angka nolnya akan hilang di depan. Seperti itu, teman-teman. Angka 0 yang di depan ini tadi akan hilang ya. Nah, jadi caranya ya tinggal kita ubah lagi kayak tadi. Teks. Kita masukkan lagi angka 0-nya. Nah, maka tidak akan hilang di awalnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya kita akan membuat tabel tadi. Seperti janji kakak, kita akan membuat tabel. Nah, contoh, jika kalian ingin membuat tabel dan ukurannya seperti ini. Jadi kalian blok dulu selnya dan membentuk range seperti ini. Nah, kalian bisa ke ribbon menu bagian font, cluster font. Terus ke bagian ini, bottom border, tekan bagian ini, panah ke bawah. Terus tekan Alt border. Jadi semua selnya ini akan terbentuk garisnya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika di print udah ada tabelnya, udah ada garis-garisnya muncul seperti ini dan angka-angkanya seperti ini. Jadi sel-sel ini jika di print yang tidak dimuat tabel ini akan polos gitu, putih aja. Tidak ada garis-garis. Terus kalian tulis jika panjang juga nggak mempengaruhi, selnya akan terlihat gitu teksnya. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini kalian bisa juga ngetik di atas biar bisa memudahkan. Nah, gitu. Hapus semuanya selnya. Tuh. Nah, untuk penulisannya ya bisa kalian sesuaikan tabelnya seperti apa. Itu ya. Misalkan kalian ingin membuat warna atau gambar bordernya seperti apa, bisa menggunakan fitur-fiturnya. Gitu. Misalkan kalian ingin menghilangkan tabelnya, misalkan kelebihan nih dari tabel ini. Kalian bisa menghilangkannya dengan cara kalian blok dulu tabel baris atau kolom yang mana yang akan dihilangkan, misalkan bagian ini nih, kelebihan contohnya. Kalian bisa tekan bagian no border, maka garis pada sel tersebut akan hilang. Nah, hilang. Sampai ke kiri-kirinya juga hilang gitu. Lepas semua isinya. Bisa terbang nanti. Nah, caranya agar ada garis lagi, kita blok lagi. Masuk atau tekan bagian yang tadi juga. Terus bagian ini yang kalian tekan, left border atau bagian kiri yang kalian jadikan bordernya. Ting. Nah, maka akan muncul gitu. Ya. Jika kalian tekan yang bagian alt border, maka semua sisi dari setiap sel akan muncul garis. Jika no border akan hilang dari semua sisi sel tadi garis-garisnya. Right border kanannya, left border kiri dari sel, top border atas, bottom border bawah dari sel tersebut akan muncul garis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengecilkan sel, bisa kalian ke atas. Nah, akan kecil. Terus jika ingin membesarkan selnya ke atas ke bawah, nah bisa digeser seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin nanti untuk step-step selanjutnya atau fungsi-fungsi selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Dan untuk pengenalan dasar hanya sampai di sini. Teman-teman boleh mencoba berbagai macam fitur yang ada di atasnya ini, tetapi yang penting ini kakak jelaskan dulu dasar-dasarnya, tampilannya seperti apa dan fungsi dari sheet. Nah, terus bagaimana membuat sheetnya ini tadi. Nah, kalau ini kan kelas 11 IPA nih. Ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini di kelas 11 IPA, sheet lembar kerja pada bagian ini. Terus di kelas 10-nya gimana? Ada cuman ini, karena cuman ini yang kita tuliskan. Dan ketika kita cetak, akan menjadi 2 lembar, dan isi dari tiap lembar ini akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalian bisa tambahkan seberapa banyak sheet-nya itu, ya. Bebas, kalian kreasikan saja. Oke, selamat belajar ya. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman. Oke, terima kasih.